Hai sahabat servis. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan perbaikan unit AC, yang mana di sini untuk unit indoornya atau mungkin instalasinya saya vonis mengalami kebocoran. Yang mana untuk lampu timernya ini selalu berkedip-kedip. Jadi saya akan coba lakukan pembongkaran pada unit indoornya ini. Apakah memang ada kebocoran? Oke, kita langsung saja lakukan pembongkaran. Baik, yang pertama kita cabut dulu sumber listriknya. Yang lebih amannya dicabut. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk sambungannya ini apakah di sebelah kanan atau kiri. Coba kita lihat. Sambungan nepelnya ini. Oh, ternyata di sebelah kiri ya. Jadi kita bisa lepas nepelnya di sini. Oke. Mungkin kita coba gantung dulu nih sepertinya, karena untuk medan seperti ini agak sulit memang ya. Kita gunakan alat bantu nih supaya kita bisa melepas nempel yang ada di sini. Oke, nah ini nempelnya di sini. Hah? Ya paling nggak di tengah. Iya di sini. Cuman ini kan harus terkait kayak kemarin tuh, ya. Kita pikirkan dulu ya. Berarti bodinya kita lepas nggak kemarin tuh? Bodinya lepas. Harus dilepas ya? Ini nyangkut ini kan? Oh ya sudah, kita lepas dulu bodinya ini. Ya, kembalikan dulu. Oke, kita lepas dulu bodinya. Kita lepas dulu kapnya ya, karena memang sedikit sulit apabila nempel diletakkan di sebelah kiri ini. Mungkin alasannya ya karena medannya memang sangat panjang dan untuk instalasinya permanen, jadi dikasih kesempatan kita untuk mengecek unit indoornya ini. Untuk instalasinya mungkin apabila terjadi kebocoran sulit kita perbaiki karena sudah permanen sifatnya. Jadi harapan kita hanya di unit indoornya ini yang mengalami kebocoran. Oke, kita lepas dulu ya. Di sini ada skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke. Ya, saya bantu dulu. Nah, di sini ada pembungkusnya, kita lepas dulu pembungkusnya. Ya, dilepas saja. Oke, baik, saya akan coba lepas dulu nepelnya ya. Oke, setelah nepel berhasil kita lepas, di sini ada kabel yang menuju ke unit outdoor, kita lepas juga. Nah, ini. Itu indoor, ya satunya berarti. Nah, ini kabel yang menuju ke outdoor kita lepas ya. Oke, selanjutnya tinggal kita turunkan ya. Nah, ini unit indoornya sudah kita turunkan. Di sini instalasinya ya. Jadi sistemnya seperti ini karena instalasinya permanen. Jadi memang sengaja disiapkan.
Oke, kita akan coba cari di mana letak kebocorannya. Moga-moga saja di unit indoornya. Baik, di sini untuk unit indoor sudah berada di bawah, dan selanjutnya kita akan coba lakukan pembongkaran. Yang pertama kita coba cek dulu di ubennya nih, apakah ada tanda-tanda kebocoran. Oke, kita coba tes press dulu ya. Tes press aja dulu ya daripada bongkar ya kan. Kita tes press dulu, apabila ada penurunan berarti baru kita lakukan perendaman. Baik, di sini kita coba berikan tekanan. Di sini saya menggunakan mesin kompresor bekas kulkas untuk mendorong. Dan di sini jarum manifoldnya naik. Kita akan coba berikan tekanan di 350 atau 400 PSI. Nah, ini selang manifoldnya masuk di pipa 1/4. Kemudian untuk pipa 3/8 nya kita tutup. Ya, mudah-mudahan ada yang bocor di sini ya. Kalau ini nggak ada bocor berarti instalasinya. Ya, soalnya instalasinya permanen sih. Cari yang bunyinya atau baga. Oke, di sini ya sudah di 400 PSI. Saatnya kita tutup. Ya, tutup. Ya, mesin pompanya dimatikan. Dan di sini kita amati untuk tekanannya ya. Di sini ya. Oke, di 400 PSI kita tunggu dalam beberapa menit apakah terjadi penurunan ya. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 20 menit di sini setelah saya lakukan tes press. Di sini untuk jarum manifoldnya tetap konstan di 400 PSI. Jadi saya nyatakan untuk unit indoor EVAP-nya ini aman. Jadi kemungkinan kebocoran di instalasinya. Oke, kita akan coba lakukan pengecekan pada jalur instalasinya. Kita lakukan tes press juga. Baik teman-teman, di sini untuk unit outdoornya. Jadi kita akan coba lakukan tes press pada jalur instalasinya, yang mana untuk proses itu kita coba tutup untuk keran nepel 3/8 dan keran nepel 1/4 ya. Jadi kondisinya ini tertutup ya, dan ini tertutup. Kita akan coba lakukan tes press di instalasi indoor. Kemudian di sini untuk penutup ventilnya ini kita tutup rapat ya, jangan sampai ada kebocoran pada saat nanti kita berikan tes press. Oke, kita langsung menuju ke ruangan indoornya. Baik teman-teman, di sini sudah berada di ruang indoor, yang mana untuk jalur instalasi saya curigai mengalami kebocoran. Untuk itu saya akan coba lakukan tes press untuk memastikan apakah memang benar di jalur instalasinya yang mengalami kebocoran. Dan peralatan yang kita perlukan yaitu manifold double, kunci Inggris, dan tidak lupa untuk sambungan 1/4 ke 3/8 dan sambungan 1/4 ke 1/4 ya. Ini saja saya rasa sudah cukup, karena untuk jalur pipa yang menuju ke unit outdoor tadi sudah kita tutup. Jadi kita tinggal memasang sambungan ini di jalur instalasinya. Oke, saya coba pasang dulu untuk sambungannya ini. Baik teman-teman, di sini untuk sambungan 1/4 dan sambungan 1/4 ke 3/8 sudah saya sambungkan tepat di jalur instalasinya. Tinggal kita pasang selang manifold ya, selang manifold double, dan kita akan coba lakukan tes press. Oke, saya pasang dulu selang manifoldnya. Baik, di sini untuk selang manifold sudah saya pasangkan ya di kedua jalur. Di sini untuk selang manifold yang berwarna biru ke jalur instalasi pipa yang ukuran 1/4. Kemudian untuk selang manifold yang berwarna merah saya pasang ke jalur instalasi yang ukurannya 3/8.
Dan di sini saya berikan tekanan ya. Ini lagi proses penekanan dengan menggunakan mesin kompresor kulkas. Oke, kita coba berikan tekanan di kisaran 400 PSI ya masing-masing. Oke, kita biarkan saja dulu sejenak sampai tekanan di 400 PSI. Baik teman-teman, di sini sudah saya berikan tekanan di 400 PSI masing-masing ya. Namun untuk jarum manifold yang berwarna merah di sini posisinya masih stabil, konstan. Kemudian untuk manifold yang berwarna biru di sini sedikit mencurigakan. Namun lebih pastinya kita tunggu dulu dalam beberapa menit ya. Kita coba tes kebocoran di jalur-jalur sini, apakah ada kebocoran. Moga-moga saja di sini-sini saja. Kita pastikan ya. Terkadang kebocoran tuh sepele, hanya di kisaran nepel-nepelnya saja. Kalau yang merah kayaknya aman nih, nggak usah tuh nih, nggak penting deh. Yang di sini aman, yang besar. Yang kecil kita fokusnya nih kayaknya nih. Nah, ini ya. Oke, sepertinya di sini aman saja. Dan kita tunggu untuk jarum manifold ini apakah turun ya. Oke, kita cek lagi di bagian unit outdoor, di nepel-nepelnya kita turun dulu, kita cek ya. Oke, untuk nepel unit outdoor kita pastikan apakah memang ada kebocoran di sini. Nah, ini kita pastikan nepel-nepelnya. Siapa tahu ada kebocoran di nepelnya saja. Jadi harus kita pastikan benar-benar sebelum kita membongkar instalasi, yang mana untuk jalur instalasinya cukup rumit. Nah, ini sudah dipartisi ya. Lantai berapa dia? Lantai 2 ya? Lantai 2 ya. Dan sudah permanen sifatnya. Oke, kita yakinkan apakah ada kebocoran. Pastikan betul. Oke, baik teman-teman, ternyata ada kecurigaan di nepelnya. Nah, di sini ternyata memang ada kebocoran halus ya di nepelnya ini. Kita pastikan lagi. Oke, kita coba tes. Di nepel 1/4 ternyata. Nah, ini ya. Ada gelembung. Ya, gelembung. Nah, ini gelembung. Ternyata kebocornya di sini, teman-teman. Jadi untuk instalasi aman ya. Jadi kebocoran hanya di jalur nepelnya saja. Oke, jadi sudah dapat titik terangnya ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membongkar ya. Dengan metode test press seperti ini, kita sudah dapat kesimpulannya bahwa kebocoran di jalur instalasinya. Nah, ini instalasinya di nepelnya saja ternyata. Oke, kita akan coba segera perbaiki jalur nepelnya ini ya. Di sini setelah saya kencangkan sedikit dan hasilnya sudah tidak bocor lagi. Dipastikan sudah tidak ada kebocoran lagi pada nepelnya ini. Ya, jadi sudah pasti tidak ada lagi kebocoran. Jadi kebocorannya memang di nepelnya ini kurang kencang saja sedikit, dan di sini sudah saya kencangkan dan hasilnya sudah tidak bocor lagi. Oke, kita tinggal pasang lagi unit indoor dan kita lanjut ke proses pengisian freon. Baik teman-teman, di sini di ruangan indoor untuk jarum manifold yang berwarna merah tetap stabil di 400 PSI. Dan ini untuk jarum manifold berwarna biru sudah stabil ya. Yang tadinya memang saya curiga ada penurunan di jarum manifold warna biru, dan sudah kita atasi kebocorannya ternyata di bagian nepelnya tadi. Dan ini untuk jalur instalasinya sudah aman
tidak ada masalah. Dan selanjutnya tinggal kita kembalikan unit indoor dan dilakukan proses pengisian freon kembali. Baik teman-teman, di sini untuk unit indoornya sudah saya pasang kembali ya, dan untuk nepelnya ini sudah saya pasang juga. Dan pastikan tidak ada kebocoran ya di nepel-nepelnya nih, 1/4 dan 3/8-nya ya. Jadi harus betul-betul koreksi. Oke, dirasa sudah yakin tidak ada lagi kebocoran. Selanjutnya kita coba pasang pengkabelannya kembali ya. Oke, saya coba pasang dulu pengkabelannya, dan setelah itu kita akan coba lakukan proses pemvakuman dan pengisian freon. Baik teman-teman, untuk unit indoor sudah saya pasang kembali. Nah, ini sudah terpasang ya, semua sudah terkoneksi. Jadi kita akan coba lanjut ke unit outdoor untuk melakukan proses pemvakuman dan dilanjut proses pengisian freon. Oke, ini kondisi unit AC, kondisinya mati ya. Langsung saja kita menuju ke unit outdoor. Baik teman-teman, di sini saya sudah berada di luar di unit outdoor. Dan ini adalah unit outdoornya. Untuk unit AC-nya di sini modelnya adalah CUYN 9TKJ. Di sini arusnya sebesar 3,7 ampere dengan daya sebesar 800 watt menggunakan refrigeran R32. Oke ya. Di sini spesifikasinya sudah jelas. Dan untuk melakukan proses pengisian freon, kita harus melakukan proses pemvakuman terlebih dahulu. Yang mana di sini kita bisa gunakan sambungan adaptor ya. Adaptor dari selang manifold R22 menuju ke nepel pengisian R32 atau 410. Oke, saya coba lakukan proses pemvakuman ya. Saya pasang dulu selang manifold. Ya, saya pasang dulu dan kita gunakan mesin vakum. Oke, saya lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu kurang lebih 30 menit ya. Dan ini kondisi unit AC mati ya. Jadi kita bisa lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu. Baik, saya coba. Oke, untuk selang manifold ya sudah saya pasangkan menuju mesin vakum, dan di sini kita akan coba lakukan proses pemvakuman ya. Kondisinya masih di 0 PSI. Kita coba hidupkan mesin vakumnya. Oke ya. Jarum manifold masih di skala 0 PSI. Dan kita baru buka keran pada manifold ini. Pastikan jarum menunjukkan di skala minus 30 PSI. Oke, saya buka dulu. Oke ya, jarum turun dan proses pemvakuman berlangsung. Oke ya, biarkan saja kurang lebih 30 menit ya proses pemvakuman ini. Oke, kita tinggal saja dulu, nanti 30 menit kita akan cek kembali. Baik teman-teman, di sini proses pemvakuman sudah berlangsung kurang lebih 30 menit dan saatnya kita tutup dulu keran manifoldnya. Oke ya, pastikan sudah tertutup rapat. Dan di sini untuk jarum manifoldnya menunjukkan di skala minus 30 PSI ya. Jadi proses pemvakuman sudah selesai. Dan kita coba matikan dulu mesin vakumnya. Oke, ini selang manifoldnya kita lepas.
Dan untuk proses pengisian freon di sini saya memiliki refrigerant R410A ya. Jadi masih bisa kita masukkan di unit AC yang menggunakan refrigerant R32, tidak masalah. Oke, selanjutnya di sini saya pasang selang manifold yang menuju ke keran freon. Oke, saya pasang dulu ya. Oke, untuk selang manifold sudah terpasang di keran freon. Selanjutnya keran freonnya kita buka dulu. Oke, saya buka dulu keran freonnya. Ya, di sini. Kemudian udara yang terjebak pada selang manifold ini kita buang dulu ya. Oke, setelah itu coba pastikan untuk udara yang terjebak pada selang manifold ini kita buang dulu ya. Baru setelah itu kita bisa melakukan proses pengisian freon. Untuk kondisi AC-nya mati ya. Dan kita bisa isikan kurang lebih di skala 100 PSI. Oke, saya masukkan dulu. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kemudian unit AC kita nyalakan dulu. Oke, saya nyalakan unit AC-nya dulu ya. Baik teman-teman, di sini unit outdoor sudah menyala dan arus di 1,93 ampere. Untuk tekanan freonnya saat ini masih di 10 PSI. Nah, ini selanjutnya tinggal kita tambahkan saja ya. Tambahkan ya. Untuk tekanan freon R410 ini kisaran di 130 PSI ya. Dan untuk arusnya nanti sesuai nameplate sekitar 3 ampere paling tidak. Ini masih 2,25. Kita tambah terus ya. Oke. Lakukan proses pengisian freon secara bertahap. Di sini nampak untuk pipa yang seperempat sudah mulai bersalju, menandakan proses sirkulasi freonnya sedang berlangsung. Ini bisa kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi freonnya. Oke. Arusnya di 2,3 ampere. Ya, masih bersalju. Oke, tambahkan lagi ya, sedikit demi sedikit. Dan untuk tabung gas freonnya tidak perlu dibalik ya, karena yang kita isi ini secara perlahan-lahan saja, bukan berdasarkan timbangan. Jadi kita sesuai takaran berapa tekanan PSI nya ini. Oke, tekanannya sekarang di 70 PSI, masih kurang ya. Sekarang kita tambah lagi.
Dan di sini untuk pipa seperempatnya sudah mulai hilang saljunya, ya, sudah mulai hilang, menandakan proses pengisian freon. Dan ini setelah di tengah jalan, unit outdoornya istirahat, ya, karena untuk jenis AC Panasonic ini apabila dalam hitungan beberapa menit, ya, mungkin 3 menit mungkin, itu untuk unit outdoornya akan mati karena untuk proses pendinginannya belum sesuai, ya, belum sesuai yang diinginkan, maka otomatis unit outdoor memproteksi, ya. Namun tidak perlu khawatir, kita tunggu saja dalam beberapa menit nanti untuk unit outdoor akan aktif kembali. Dan di sini arusnya kosong, ya. Oke, kita tunggu dulu sampai unit outdoornya aktif kembali. Oke, untuk unit outdoor sudah aktif kembali. Nah, ini arusnya di 2,48, ya, 2,48, dan tekanannya di sini di 75 PSI. Jadi masih kurang, ya. Paling tidak harus di 130 PSI, ya. Untuk pembekuan di pipa seperempat sudah tidak ada. Dan selanjutnya kita isi lagi. Tambah lagi, ya. Baik teman-teman, setelah proses pengisian kurang lebih di 130 PSI, saya rasa sudah cukup, ya. Dan di sini untuk arusnya sebesar 2,94 ampere. Saya rasa sudah cukup. Menurut keterangan di nameplate itu maksimalnya di 3,7 ampere. Jadi untuk proses pengisian freon ini sudah cukup. Di sini sudah terasa hangat hembusan fan-nya ini. Kemudian untuk pipa seperempat sudah dingin dan 3/8-nya juga sudah dingin. Oke, tinggal kita cabut saja selang manifoldnya dan kita rapatkan kembali, kita tutup, ya, penutup nepelnya ini. Oke, di sini untuk penutupnya sudah saya tutup rapat, ya. Dan unit AC sudah selesai proses pengisian freon. Di sini untuk pipa seperempat dan pipa 3/8-nya nampak terlihat dingin, basah, ya. Nah, ini yang normal seperti ini. Oke, kita coba rasakan. Kita menuju ke unit indoor. Kita coba rasakan hawa dinginnya. Baik teman-teman, di sini saya sudah berada di ruangan dan bisa saya rasakan di sini untuk unit indoor nampak normal, dinginnya juga sudah terasa di sini. Jadi sangat sempurna proses pendinginannya. Dan untuk perbaikan AC ini sudah selesai, ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.